Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak besar-besarnya, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama sekali di pagi subuh ini, nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur. Inilah nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di pagi subuh ini. Tanpa kedua nikmat ini mustahil kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk menuju Masjid Baitur Rahim yang kita cintai ini, untuk berdoa dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka selagi Allah memberikan kedua nikmat ini, jangan disia-siakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Adapun kultum atau ceramah singkat yang akan saya sampaikan pada pagi subuh ini, saya beri judul keutamaan ibadah kurban. Sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita selalu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wujud daripada rasa syukur di atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Tanpa terasa, insyaallah tidak berapa lama lagi Allah Subhanahu wa taala kembali akan mempertemukan kita dengan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Idul Adha adalah merupakan hari penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Seluruh ulama sepakat bahwa kurban merupakan syariat tuntutan agama yang hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Berkurban merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya, sungguh
kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Selain ayat yang telah disebutkan di atas, ibadah kurban juga didasari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Aisyah menuturkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Riwayat Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian dari Zaid Ibnu Arqam, beliau berkata atau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa kurban itu? Rasulullah menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya adalah satu kebaikan. Kemudian beliau bertanya lagi, kalau bulu-bulunya? Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selain hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, masih banyak dari sabda Nabi yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan berkorban. Bahkan salah satu hadis memberi peringatan kepada kita yang enggan menjalankan ibadah kurban ini. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak menyembelih hewan kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis di atas setidaknya memberikan sinyal kepada kita atau menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah kurban yang kita lakukan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah syukur rahimakumullah. Ibadah kurban yang kita laksanakan pada hari raya Idul Adha tiada lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, kurban juga menghilangkan sikap egois, nafsu serakah, dan sifat-sifat individual lainnya. Dengan berkurban diharapkan seseorang akan memaknai hidupnya untuk mencapai ridho Allah semata. Yakinlah ibadah kurban yang akan kita lakukan ini tidak akan membuat kita rugi, karena Allah pasti memberikan balasan kebaikan serta keselamatan dan keberkahan bagi kita yang selalu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan hari raya kurban tahun ini kita semuanya bisa ikut berkurban, dan tentunya Allah selalu menolong dan membantu kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja ceramah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah.